Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan buruh Salam. di Jawa Timur, terutamanya dan Indonesia pada umumnya. Jadi pada hari ini 2 hari menjelang aksi di Nasional. Gerahadi, ya di Gerahadi, kita butuh informasi terkait bagaimana konsep perjuangan kita, apa yang akan kita tuntut. Karena itu malam hari ini saya Khairul Anam Bacokro menghadirkan Bung Ardian. Nah, ini ada Bung Ardian sebagai DPW MSPMI Jawa Timur. Assalamualaikum Bung Ardian. Waalaikumsalam, Cak Anam. Ya. Baik. Langsung saja Bung Ardian, kita karena biar tidak terlalu lama dan teman-teman bisa langsung bisa mengambil intisari perjuangan kita, dan besok kali aja kalau ada yang mau orasi itu biar sejalan, biar sesuai dengan apa yang sudah dikonsepkan. Ya. Terkait perjuangan upah 2002 ini bagaimana Bung Ardian? Monggo. Oke, terima kasih, Cak Anam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, terutama di kawan-kawan buruh di Provinsi Jawa Timur, selamat malam. Hari ini kita akan menyampaikan ya beberapa hal tentang perjuangan kita nanti di tanggal 26 Oktober 2021. Tapi sebelum itu, kemarin sebelum kita aksi di tanggal 26, itu kita sebenarnya sudah melakukan aksi terlebih dahulu untuk pemanasan ya di Jawa Timur, menghasilkan beberapa hal yang kemarin disampaikan pada saat aksi itu. Yang pertama, bahwasanya UMR Gubernur Jawa Timur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk menerapkan upah minimum yang berkeadilan. Ya, nanti kita akan membahas yang dimaksud berkeadilan itu kayak apa sih sebenarnya. Apakah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu beserta PP turunannya itu berkeadilan? Nanti kita cek bersama hasilnya. Jadi begitu. Terus kemudian yang ketiga adalah bahwasanya kita sudah melakukan yang namanya audiensi ya, audiensi dan diskusi dengan Badan Pusat Statistik yang ada di Jawa Timur. Jadi kita beraudiensi dengan mereka. Ini kalau kita melihat kemarin, ini audiensi yang sangat panjang, hampir sekitar 4 jam kita berdiskusi itu dengan BPS Jawa Timur, dengan mengolah dan dijelaskan apa itu tentang Susenas. Susenas itu survei nasional tentang bagaimana mencari yang namanya data-data yang dipakai di dalam PP 36 tentang pengupahan. Dan yang keempat, bahwasanya kita meminta kepada gubernur untuk menindak ya, pekerja-pekerja atau pegawai Disnaker yang selama ini kurang sigap dalam menjalankan tugasnya. Dan kita juga meminta, karena ini zaman era digital, jadi harusnya pemerintah itu membuat sebuah terobosan. Kalau mereka menggaungkan namanya revolusi industri 4.0, tapi mereka sendiri tidak 4.0, masih jadul, menggunakan sistem administrasi yang ribet dan tidak up to date dan tidak aktual. Jadi tidak real time. Padahal sekarang ini kan sudah zamannya yang real time. Sekali klik sudah kelihatan di mana prosesnya yang sedang dikerjakan, kendalanya apa, tindak lanjutnya kayak apa. Itu harusnya ada inovasi-inovasi di Provinsi Jawa Timur untuk ketenagakerjaan, terutama bidang pengawas ketenagakerjaan. Jadi itu ada beberapa hal yang
kemarin hasil aksi tanggal 20, tanggal berapa kemarin? Tanggal 8, 14, tanggal 19 ya kalau nggak salah. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 14. Tanggal 14 ya, tanggal Ya. 14 Oktober kita aksi hasilnya itu. Kemudian tanggal 26 ini kita akan mempertajam kembali, Bung Anam, tentang bagaimana apa sih sebenarnya aksi tanggal 26 ini. Jadi tanggal 26 ini adalah responnya, respon dari keangkuhan pemerintah kalau saya melihat. Jadi pemerintah itu sudah bilang namanya, kalau sudah ada rumusnya ya pakai itu. Kalau sudah ada contohnya ya pakai itu. Padahal apakah itu benar? Apakah itu sama substansinya dengan Undang-Undang Kerjaan? Itu kita akan bedah nantinya satu persatu, ya. Jadi kita sudah mempunyai data yang valid ya. Ini dari Badan Pusat Statistik. Jadi bukan data abal-abal yang kita buat sendiri gitu, bukan. Tapi ini adalah data real yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik kepada kita. Dan dalam penyampaian data ini terus terang, Badan Pusat Statistik itu mengirim data ke kita itu 2 kali. Karena pada saat pertama itu terlihat sangat anomali sekali datanya. Jadi data itu kita nggak tahu, kita tidak berburuk sangka ya, terhadap data. Tapi memang data itu memang mencerdaskan bangsa. Slogannya BPS. Oleh karena itu kita mau menanyakan data yang benar, data yang ditampilkan, itu kayak apa sih sebenarnya? Apakah datanya itu valid atau tidak? Dan data yang diberikan ke kita, itu yang pertama yang kita buat sebagai simulasi, itu ada dalam tanda kutip ada revisi secara mendadak lah setelah data itu kita sampaikan di publik ya. Jadi ada semacam revisi terhadap data-data itu, dan revisinya itu luar biasa, Bung. Signifikan sekali revisinya. Ya, jadi ada semacam hal yang ya tidak tahu apakah ada salah perhitungan, salah persepsi. Kita kan nggak ngerti karena kita selalu berprasangka baik terhadap orang. Tapi kalau melihat data-data yang ditampilkan, data itu kan punya irama. Dan iramanya itu bisa ditebak. Mau larinya, mau kayak apa, terus kemudian dia nanti tujuannya untuk apa, itu bisa ditebak dan bisa dikalkulasi. Karena data itu ya 1 tambah 1 ya 2. Tidak bisa diakal-akali. Jadi seperti itu. Jadi terlihat ya datanya kayak diedit ya gitu ya sepertinya ya. Ya sebenarnya bukan diedit ya, ada semacam perhitungan yang tidak bisa dipublish ya. Jadi ada hitungan yang di websitenya BPS itu memang tidak dipublish. Kita itu akan mendapatkan data itu apabila kita meminta secara resmi. Kan begitu? Nah, data meminta secara resmi itu ternyata data-data itu diolah terlebih dahulu dengan parameter yang diberikan oleh BPS. Jadi begitu. Jadi data yang diberikan ke kita dengan parameter-parameter BPS itu, kemarin yang diberikan ke kita pertama kali, itu ada hal yang ternyata tidak harusnya masuk ke dalam perhitungan itu, tapi dimasukkan BPS. Kemudian direvisi kembali dengan revisi berikutnya, kita dikirimi lagi baru surat dari kepala BPS langsung bahwasanya ada revisi. Karena di saat yang pertama kali dikirimkan ke kita itu ternyata ada beberapa hal yang harus dikalkulasi ulang begitu. Jadi seperti itu. Ya, dan itu yang direvisi itu gimana? Lebih baik atau lebih menurun dari sebelumnya itu? Jadi kita tidak bisa melihat dari 1 atau 2 daerah saja, Bung. Jadi data itu kalau samplingnya hanya 1 atau 2 itu kalau dibuat namanya margin error itu terlalu besar. Oleh karena itu kita kemarin mendiskusikan bahwasanya data ini harus dengan data jumlahnya yang banyak. Makanya kita kemarin sampaikan
data ini yang kita sampaikan bukan data sampling lagi, Hmm. tapi ini data real 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Itu kita sudah tahu upahnya kayak apa, sudah tahu nantinya Ya, itu ke ya, ya. depan. Sudah tahu, walaupun data yang diberikan itu memang data belum ofisial yang terbaru hasil Susenas tahun 2021. Tapi masih memakai tahun 2020. Tetapi tidak akan banyak namanya perubahan yang terjadi di situ. Kalaupun ada banyak perubahan, ya mungkin tidak terlalu besar. Intinya seperti itu, Bung. Kalau dari data yang sudah didapat itu bagaimana perhitungan nominal nilai UMK dari daerah-daerah itu ada kenaikan apa tidak? Oke, jadi begini, Bung. Di saat kita menentukan upah itu kan ada perhitungannya. Yang pertama satu itu namanya UMP, upah UMP. minimum provinsi. Jadi gubernur wajib menetapkan yang namanya UMP. Itu Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, gubernur itu dapat menetapkan UMK. Jadi sekarang UMK ini sifatnya dapat, Bu. Bukan lagi menjadi sebuah hal yang harus ditetapkan, tapi dia ngomongnya dapat. Dapat berarti ya. Nah, dapat ini, Bung, kata-kata dapat ini ternyata itu mengandung makna yang sangat besar sekali. Jadi kalau kita mau makan nasi goreng di warungnya Mbah Cokro umpamanya. Ya. Saya itu kalau dulu dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, kita hanya perlu ke Mbah Cokro itu naik sepeda motor 1 kali. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau makan sego goreng ke Mbah Cokro ini, dengan rumusan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan PP turunannya, kita itu harus kita harus menuju ke Mojokerto dulu. Kemudian belok lagi ke Surabaya. Kemudian belok lagi ke Gresik. Baru kita ke Sidoarjo. Aduh. Jadi, dalam tanda kutip, pemerintah itu tidak punya itikat baik. Ya, tidak punya itikat baik dalam mensejahterakan rakyat. Jadi pasal 88C Undang-Undang Cipta Kerja itu pada saat kita bahwasanya kebutuhan hidup layak. Jadi upah itu harusnya kan bisa memenuhi kebutuhan hidup layak, menciptakan hidup yang layak kan begitu. Tetapi untuk menciptakan hidup yang layak itu karena ada kata-kata dapat ini tadi, kalau saya mengibaratkan kita itu ada jebakan Batman. Nah, jebakan Batman inilah yang jarang diketahui orang. Dan jebakan Batman-nya itulah yang kemarin kita kupas. Dan pemerintah tidak bisa menjawab. Kenapa kamu itu memberikan jebakan 2022? Jadi seperti itu, Bung. Oke. Kemudian untuk yang UMP yang kemarin menurut Bung Ardian ada apa usulan ide baru atau bagaimana itu yang UMP itu bagaimana besarannya bagaimana? Jadi begini, Bung, nanti akan saya share ya di kawan-kawan akan kita share bagaimana sih cara menentukan upah itu berdasarkan PP 36. Nah, ini jarang yang mengupas ini, Bung. Jadi teman-teman itu mungkin jarang yang mengupas ini. Tapi kita kemarin berupaya walaupun dengan kemampuan terbatas, Bung ya. Karena kita bukan orang-orang statistik yang mengerti, tapi kaum buruh itu ya juga harus belajar. Intinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita nanti saat menyampaikan sesuatu juga tidak sesuai atau tidak valid. Akan kita share di share screen nanti kalau sudah kelihatan silakan disampaikan, Bung ya. Oke. Baik, kita akan tunggu bagaimana penjelasan dari Bung Ardian terkait UMP yang baru tadi saya mendapat informasi, kemarin kalau nggak salah, ya kemarin saya mendapat informasi bahwa ada konsep UMP yang harus naik tuntutan kita. Sudah siap, Bung, penjelasan terkait
Apakah sudah kelihatan, Bung? Sebentar. Oke, saya setting ulang. Screen capture. Oh, belum. Ya, sambil nunggu di setting. Ya, silakan sambil dijelaskan dulu. Ya, jadi dalam menentukan upah minimum, jadi pemerintah itu ada menggunakan beberapa rumusan ya. Tetapi karena kita ngomongnya adalah Jawa Timur itu sudah memiliki UMP. Ya, berapa UMP Jawa Timur? UMP Jawa Timur itu sekitar 1,8 juta rupiah. Ya, 1,8 juta rupiah untuk yang UMP itu. Oleh karena itu, sebenarnya rumusan penyesuaian UMP dengan UMK itu sama. Caranya menghitung, kemudian hal-hal yang menjadi parameter itu sama sebenarnya. Ya, jadi tinggal nanti kita hanya mengganti angka-angkanya saja. Ya, jadi seperti itu. Oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Silakan. Oke, kelihatan ya. Saya akan pakai kursor saya ini. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini, sampai lihat di sini itu ada yang namanya garis-garis batas yang dipakai oleh pemerintah dalam menentukan upah. Yang pertama adalah ini adalah garis konsumsi penduduk. Ini nanti dia itu berkorelasi dengan yang namanya rata-rata konsumsi penduduk per kapita per bulan. Di garis hitam yang ada di sini. Kemudian di sini dibagi lagi, ada yang namanya garis kemiskinan, ada yang namanya batas bawah. Batas bawah ini namanya batas bawah upah minimum. Jadi upah minimum itu tidak boleh di bawahnya batas bawah. Karena kalau di batasnya batas bawah, ini dia masuk namanya jurang kemiskinan. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga yang di atas ini namanya batas atas upah minimum. Ya. Batas atas upah minimum ini adalah batas tertinggi upah yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Ini seperti itu. Jadi antara batas-batas dan batas bawah ini, mereka ini di ranah inilah mereka menentukan upah. Nah, yang paling di atas ini yang menuju ke atas panah ini namanya ranah upah layak ini. Ya. Ranah upah layak ini adalah ranah di mana perusahaan dan serikat pekerja harus berunding, Bung. Ranah upah layak ini adalah ranahnya memakai struktur skala upah. Kalau di 8 tahun 2016 itu yang menyampaikan bahwasanya minimal 5% diberikan kepada orang yang bekerja di atas 1 tahun, kan begitu? Ya, benar. Namanya ini ranah upah layak, ini dirundingkan. Kembali lagi ke upah minimum, Bung ya. Kalau kita melihat ke upah minimum ini harus dipahami oleh kawan-kawan semua tentang bagaimana menghitung upah minimum ini. Cara menghitung upah minimum ini kita mempunyai yang namanya 3 faktor, Bung. Apa faktornya? Yang pertama adalah rata-rata konsumsi penduduk per kapita per bulan. Jadi ini datanya dari BPS. Oh, yang itu yang dari BPS. Jadi rata-rata konsumsi penduduk per kapita per bulan itu, BPS itu melakukan yang namanya survei. Survei itu kemarin kita tanyakan bagaimana cara surveinya. Ya, bagaimana dia mengetahui contoh berapa sih kebutuhan beras setiap orang yang dibeli di waktu itu. Jadi orang itu ingat apa yang dia masak, dia makan, itu maksimum 1 minggu, Bu. Jadi contoh hari ini hari Minggu ya, maka dia itu hanya mengingat apa yang dia makan itu mulai hari Senin. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sebelumnya itu yang disurvei oleh BPS. Begitu. Contoh, berapa sih kebutuhan beras seseorang ya
dalam jangka waktu 1 minggu. Contoh ini ya. Kita dulu masih ingat, kita dulu pernah punya yang namanya kebutuhan hidup layak. Permenaker yang mengatur tentang kebutuhan hidup layak, namanya KHL gitu kan ya. Contoh beras. Beras itu di KHL ditulis bahwasanya berapa sih kebutuhan beras orang lajang itu berapa dalam 1 bulan. Oh ternyata 10 kilo. Nah, makanya kita tanyakan kemarin ke BPS. Kalau BPS itu sistem surveinya bagaimana? Kan begitu. Karena dia itu ingatnya hanya 1 minggu, maka dia itu bertanya, hari Senin kamu masak atau tidak? Berapa kebutuhan berasmu hari Senin? Contoh hari Senin kebutuhannya hanya 1/2 kilo, kan begitu. Kemudian hari Selasa bagaimana? Loh, hari Selasa saya tidak adang atau tidak menggunakan beras itu. Enggak masak. Kenapa enggak masak? Oh, tempat saya di depan rumah saya ada gendurenan atau ada selamatan, kan begitu. Di Selasa. Hari Rabu ternyata saya enggak masak, hari Rabu saya enggak masak karena saya diundang oleh sunatan ini dan mendapatkan berkat lagi. Oke ya. Kemudian di hari Kemisnya saya enggak ganti hari Jumat saya masak lagi. Beras berapa? Dicatat oleh BPS itu. Beras itu hanya 2 kali. Di hari Senin sama di hari Jumat. Berapa? 1 kilo. Oh, berarti kalau hanya menggunakan 1 kilo, maka kebutuhan sebulan orang ini makan itu hanya 4 kilo. Jadi kalau 10 kilo, ya kebanyakan. Kan begitu akhirnya. Jadi ngitungnya itu modelnya itu kayak gitu. Oh ternyata hari Jumat cuman makan apa? Saya enggak makan nasi, saya makan pohong. Saya makan pohong dari pacet. Berarti dia makan pohong pacet gitu. Kemudian dia makan pohong sama apa? Ternyata dia makan pohong sama mie instan. Berarti dia ngitungnya pohong sama mie instan. Itu. Jadi akhirnya dia nanti akan diketahui konsumsinya itu nanti berapa. Itu yang dimaksud dengan rata-rata konsumsi per kapita per bulan. Begitu, Bung. Ya, oke ya, poin 1 ya. Jadi enggak, saya cuma bayangkan poin 2. Boleh ruwet gitu ya. Ya memang apa ya? Ya karena BPS itu mau digunakan datanya atau tidak, itu terserah siapa yang mau menggunakan. Jadi kita tidak bisa mengkritisi datanya BPS itu tidak bisa. Tapi kalau kita melihat metode yang disampaikan itu kayak ya apa sih kok begitu gitu loh ya. Iya benar. Terus kemudian yang kedua itu adalah kita harus tahu namanya rata-rata banyaknya anggota rumah tangga. Jadi banyaknya anggota rumah tangga itu diketahui. Contoh Sidoarjo itu setelah disurvei tiap rumah itu berapa sih jumlahnya anggota keluarganya itu berapa sih? Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6. Nah itu nanti di rata-rata akhirnya muncullah data berapa sih jumlahnya. Jadi begitu. Jadi setiap daerah itu mempunyai data tersendiri jumlahnya. Nanti kita tampilkan data-datanya. Kemudian yang terakhir ini proses ini namanya pembagi. Nilai pembagi ini adalah banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja. Ya. Jadi di dalam survei yang dilakukan oleh BPS itu dia juga mensurvei berapa sih sebenarnya jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Dinilai inilah yang kemarin itu ada perubahan.
Ternyata cara menghitungnya, cara mengkalkulasinya, itu antara yang diberikan data pertama dan data kedua itu berbeda. Oh, Jadi oke. karena ini itu ternyata parameternya juga banyak. Ternyata ada beberapa parameter yang kemarin yang di data pertama itu dimasukkan. Kemudian ada revisi. Contohnya orang dianggap bekerja itu kalau bekerja berapa jam sih dalam satu hari itu. Kalau dia kurang dari 1 jam, ya tidak dianggap bekerja. Jadi seperti itu. Jadi kalau hanya datang, finger, terus cangkruk, rokokan di kantin, itu ya tidak dianggap bekerja. Begitu, padahal dia bekerja, kan begitu ya. Iya. Terus kemudian dari nilai-nilai inilah ada yang namanya dikalkulasi. Namanya ini adalah batas atas. Jadi batas atasnya upah itu adalah rumusnya ini tadi. Kemudian bagaimana nanti membandingkan dengan batas bawah? Batas bawah itu rumusnya adalah 50% dari batas atas. Jadi kalau batas atas ini nanti dia itu 5 juta, berarti batas bawahnya itu 2,5 juta. 2,5 juta. Jadi pemerintah itu membuat kalkulasi apabila upah minimummu sekarang itu sudah ada di atasnya batas atas, maka tidak naik. Itu ya. Ya, jadi seperti itu. Tadi itu. Ya, jadi seperti itu. Itu ada ketentuannya. Itu diatur di dalam PP 36 juga. Nah ini. Ya. Jadi ini saya bilang tadi, ini namanya jebakan-jebakan tadi. Ini adalah jebakan Batman nomor 1. Bisa kelihatan ya? Kelihatan. Sudah saya share screen. Oh ya, ini. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Jadi dapat menetapkan upah minimum dengan syarat-syarat tertentu. Kata dapat yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu diterjemahkan di sini, Bung, di dalam PP-nya. 1, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten kota 3 tahun terakhir dari data yang tersedia ini lebih tinggi daripada provinsi. Kita bayangkan, Bung, daerah-daerah tertinggal seperti Pacitan, Getan, kemudian Nganjuk, Ngawi, kayak gitu kan? Kan tidak ada industri-industri, jarang sekali. Nah, itu berarti nanti pasti rata-rata pertumbuhan ekonominya tidak akan nutut kalau dibandingkan dengan Jawa Timur. Karena perbandingannya dengan Jawa Timur. Tapi ini secara data kira-kira loh, Bung ya, belum pasti. Karena data ini sampai dengan hari ini belum kita coba untuk simulasikan. Tapi insya Allah ini ada kok datanya, tinggal ngambil data, kemudian kita olah sedikit, insya Allah jadi. Ini jebakan nomor 1, Bung. Jebakan nomor 1 itu nomor 1 ini. Iya. Kemudian di sini ada tulisan atau, Bung. Kata atau ini kemarin Disnaker itu menebarkan surat, mengirim surat kepada seluruh kabupaten kota, kepada Disnaker kabupaten kota itu. Ya, dia mengirim surat, kata-kata atau ini dihilangi, Bung. Padahal kata-kata atau ini kan harus dipilih nomor 1 atau nomor 2. Iya. Suratnya Disnaker itu kata-kata atau ini dihilangi, Bung. Kemarin sudah saya sampaikan kepada Disnaker, loh, iki awakmu nggawe aturan ini maksudnya apa kok kayak gini? Kok ngawur? Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini kan harus dipilih salah satu, Bung. Kalau nomor 1 terpenuhi berarti ya nomor 2 tidak usah dibahas. Kalau nomor 1 tidak terpenuhi harus dicek nomor 2-nya, kan begitu. Tapi suratnya Disnaker ini harus terpenuhi dua-duanya. Kan kurang ajar, Bung. Makanya kemarin itu saya minta kepada Pak Kadis untuk mengecek lagi. Saya minta revisi terhadap surat itu karena karena salah, tidak sama dengan aturannya. Ini seperti itu. Kemarin beliaunya juga menyampaikan akan dicek, akan direvisi lah.
ngomongnya dicek, ya harusnya dicek dulu sebelum tanda tangan. Itu yang sudah paham Bung ya? Ya, Jadi oke. adalah caranya jebakan pertama itu adalah ini Bung. Ya. Nomor 1 atau nomor 2 ini jebakan pertama. Kalau jebakan pertama ini lolos, maka akan digunakanlah sistem batas atas, batas bawah. Oh. Seperti itu. Ya. Oke. Coba kita lihat Bung ya. Yuk. Oke. Kita akan masuk langsung kepada simulasi Bung ya. Ya. Simulasi terhadap apa yang sudah kita diskusikan. Kelihatan ini, Bung? Kelihatan. Nah, ini adalah data yang kita terima dari BPS, Bung. Ya. Bentar. Ini tadi masih, posisinya masih di. Jadi yang mau ditampilkan ini data BPS. Ya, ini data BPS, Bung. Oh, ini masih tampilannya masih upah minimum kabupaten yang tadi. Oh, berarti belum, Bung ya? Ya, belum. Mungkin setting yang lain baik bisa. Enggak. Ini, Bung. Belum. Masih yang tadi tampilannya share screen-nya, masih yang belum. Ini baru muncul ini. Oke, baru muncul. Sudah ya? Sudah. Jadi, ini adalah data dari BPS, Bung. Ini kita bisa lihat, ini bukan data abal-abal, Bung ya. Jadi ini adalah data dari BPS yang kita terima dari suratnya ya. Jadi ada apa yang ngarani? Surat lah yang dari BPS ini ya. Ya, jadi oke. BPS. Kelihatan ini, Bung? Kelihatan. Surat dari BPS ya, Bung? Ya. Kelihatan. Oke. Jadi kita meminta data kepada BPS tentang ini. Apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk menghitung upah? Kan begitu. Akhirnya muncullah data BPS ini. Dari data BPS ini muncullah ini, Bung. Sudah kelihatan lagi ya? Ya. Itu kelihatan apa di situ? Kelihatan. Excel ya? Oke. Excel ya? Ya. Ini adalah data-data BPS itu, Bung. Kita akan melihat yang tadi kita sampaikan konsumsi per kapita per bulan. Ya. Kita contohkan Sidoarjo, Bung. Sidoarjo, oke. Sidoarjo kita contohkan. Sidoarjo ini, Sidoarjo ya? Ya. Sidoarjo ini berapa sih dalam satu kebutuhan konsumsi per kapitanya dalam sebulan itu berapa sih? Ternyata 1,6 juta, Bung. 1,6 juta. Jadi wong Sidoarjo itu pengeluaran nih benulan itu hanya 1,6 juta. Ya, 1,6 juta. Kemudian dikalikan dengan piro se jumlah anggota rumah tangga ini itu piro. Oh, ternyata jumlahnya rata-rata di Sidoarjo itu 3,75. Oke. Nah, kemudian di Sidoarjo itu berapa sih orang yang bekerja di dalam satu rumah itu? Itu ternyata 1,61. Nah, jadi bacanya nanti seperti itu. Oke. Nah, karena kita kan habis ini kan ngomong UMP. UMP itu berarti hitungannya kan Jawa Timur, Bu. Ya. Nah, kita akan melihat Jawa Timur bagaimana. Ini Jawa Timur. Ya. Oh, sudah. Wih, di BW aja. Jawa Timur itu Jawa Timur itu ternyata setelah di rata-rata timur itu pengeluarannya dalam sebulan itu sekitar hanya 1,5
064. Jadi 1.064.000. Ya, 1.064.000. Kemudian berapa jumlah anggota rumah tangganya itu di Jawa Timur 3,51. Ya. Kemudian berapa anggota rumah tangga yang bekerja itu rata-rata 1,09. Ya. Jadi seperti itu, Bung. Ya. Jadi dari data ini kita memasukkan ke dalam rumus. Rumus tadi itu. Ya. Nah, akhirnya kan kita nanti akan ketemu, Bung. Dari rumus nanti itu setelah kita masukkan parameter ini kan ketemu. Ya. Tinggal masukkan ke Excel atau dihitung dengan kalkulator langsung ketemu. Akhirnya nanti. Sudah, Bu, sudah ada simulasinya. Ya, oke, kita lihat. Ya. Gimana, Bung? Udah kelihatan? Sebentar. Oke. Kelihatan, oke, udah. Kan ya? Kita fokus ke nomor 39, Bung. Nomor 39 ini Jawa Timur, Bung. Ya. Kelihatan, Bung? Kelihatan. Oke. Lihat dulu. Ya, screen-nya. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Jawa Timur ini berapa sih UMP-nya sekarang itu? Kan begitu? Ya. UMP-nya Jawa Timur sekarang berapa? 1,866.777 rupiah, 08 sen. Kan begitu? Oke. Kemudian berapa sih nilai batas atasnya berdasarkan rumus yang tadi itu? Kan begitu? Ya. Setelah kita kalkulasi 1,64 ini kan berarti adalah apa yang ngarani batas, cara menghitung batas atas tadi kan ada rumusnya. Ini adalah konsumsi per kapita per bulan orang Jawa Timur tadi itu. 3,51 ini adalah jumlah anggota rumah tangganya. Kemudian 1,09 ini adalah jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Maka ketemulah batas atas upahnya Jawa Timur provinsi harusnya berapa ini? 3, Bentar, ini enggak kelihatan. Bentar. Sudah kelihatan, Bung? Belum keluar ya? Ya, belum keluar. Oke, jadi diulangi. Sedikit diperkecil bisa view-nya. Soalnya ini, ini 3,47 ini ya? Nah. Ya, oke. Jadi, seperti filosofinya upah tadi, kan kita ada namanya batas atas, batas bawah, dan upah layak, kan begitu? Upah layak itu upah yang berhimpitan. Berhimpitan dengan batas atas, Bung. Paham. Harusnya kalau pasal Undang-Undang Cipta Kerja 88C itu ngomong bahwasanya orang itu harus apabila menerima upah itu harus mendekati hidup layak lah, berdasarkan kebutuhan hidup layak lah, bukan mendekati layak lah, intinya seperti itu, ataupun layak kan begitu kan. Tadi kan pemerintah ngomongnya kalau layak itu ya itu urusannya bipartit lah antara serikat pekerja dengan pengusaha. Kita ada di batas upah minimum saja. Jadi kalau saya bilang bahwa boleh kan kita berarti menentukan setting upah itu di batas atas? Boleh. Terus kemudian kalau di bawahnya batas atas, boleh? Ya boleh saja.
Atau di batas bawah apa boleh? Ya boleh saja. Ya. Kan begitu. Ya. Ya. Oke, Yang tidak oke, boleh oke. di bawahnya garis kemiskinan. Ya, benar. Oke ya. Oke, Paham oke, ya? oke. Paham, Ini paham, paham, paham. filosofinya begitu. Ya. Ya. Masuk, Kenapa isu kita itu adalah naikkan upah itu 3,4 juta? Karena harusnya pemerintah itu sudah men-setting upah nilainya, kalau kita konsisten menggunakan rumus ini, kan harusnya berapa? Kan 3,4 harusnya 3,4. batas atas. Kalau iya, pakai rumusan batas itu. atasnya 3,4. Iya. Batas bawahnya berapa? 1,7 kan begitu? Nah, iya. Harusnya Ya, benar. kalau pemerintah punya yang namanya keinginan mensejahterakan rakyat Jawa Timur, maka berapa nilai upahnya yang mendekati layak? Berarti kan batas atas toh. Iya. Berapa? Mendekati 3,4 layak. juta. Iya. Begitu. Masuk ya. Ya. Nah, ternyata pemerintah itu setelah mengetahui hal ini, dia menggunakan rumus lagi. Menggunakan rumus lagi. Menggunakan rumus lagi, bagaimana menentukan upah, kan begitu kan ya? Iya. Rumusnya yang tak share ini, Bung. UMP plus 1 ini, bawahnya ini. Oke. Ya. Rumusnya ini. Rumusnya bawahnya ini, Bung. Ya. Jadi, rumusan ini dipakai oleh pemerintah untuk menentukan UMK atau UMP. UMP bisa, UMK bisa. Nah, setelah kita mengetahui ternyata ada rumus yang seperti ini, maka kita kalkulasi lagi, Bung, rumusnya. Nah, saya share lagi data dari BPS. Oke. Dari BPS. Oke. Data dari BPS, Bung. Ya. Ini adalah, sudah kelihatan, Bung ya? Kelihatan. Data dari BPS ini menyampaikan, tadi kan rumusnya ngomongnya adalah max PE. PE itu pertumbuhan ekonomi, koma inflasi. Koma inflasi kan begitu. Ya. Jadi kita disuruh memilih kan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ya. Untuk menentukan rumus upah itu harus dicek dulu yang namanya ini tadi pertumbuhan ekonomi atau inflasinya kan begitu. Kan atau dia pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Bukan dan. Kalau zaman PP 78 kemarin kan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi kan begitu. Kan dua dapatnya. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini ternyata harus memilih salah satu. Nah, kalau dilihat dari datanya BPS sampai dengan ini kita kemarin minta data di triwulan mulai 2019, 2020 sampai 2021, ternyata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu minus, Bung. Minus ya. Minus 0,17. Malah minus. Ya, pertumbuhan ekonominya minus. Makanya kemarin kita tanyakan, loh, bukannya kemarin itu BPS itu siaran kepada pers itu pertumbuhan ekonominya naik 7,04. Ya. Kan begitu sih? Ya. Dia itu ngeluarin data. Bentar, Bung ya. Saya carikan ininya. Saya carikan publikasinya dia. Oke. Sudah kelihatan, Bung? Oke, kelihatan sudah. Ini adalah data publikasi BPS. Ya. Ini yang ini. Ya, oke. Tentang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Makanya kita kemarin tanya, yang dinamakan pertumbuhan ekonomi itu kan kemarin digambar-gambarkan naik ya, jadi 7,05. Ternyata dia itu year to year dihitung antara tahun 2020 perbandingan sampai dengan 2021.
year to year-nya benar 7,05, Bu. Ya. Tapi kita harus melihat yang lainnya ternyata parameternya. Sama lihat ini. Ya. Karena COVID-19 Corona, ya, itu di triwulan kedua 2020 kan minus 5,98. Ya. Kemudian ada perbaikan lagi minus 3,61. Ya kan begitu? Ya. Kemudian ada perbaikan minus lagi 2,64. Yang paling terakhir itu minus 0,44. Ya. Nah, pemerintah itu nggak hanya ngambil dari sini, tapi dia ngitungnya sampai dengan triwulan yang berikutnya. Akhirnya ketemulah minus 0,017 itu. Itu yang ngitung BPS loh, bukan saya yang ngitung. Nah, kemudian dia itu kembali lagi ke yang tadi. Nah, pertumbuhan ekonomi kan mengalami minus, Bung, ya. Ya, minus. Tidak mungkin kita melakukan perhitungan dengan menggunakan kondisi yang minus. Kan begitu. Mungkin. Nah, makanya itu dipakailah yang namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi kita, data yang sudah dirilis oleh BPS, September 2020 sampai dengan September 2021, ini yang dipakai nantinya, itu ternyata hanya 1,92%. Jadi sangat kecil sekali, Bung. Inflasinya sangat kecil sekali. Karena apa? Orang itu dulu waktu corona, waktu kita mengalami corona itu kan orang jarang yang keluar rumah, Bung. Kan begitu. Akhirnya barang di pasar itu memang tidak terserap. Akhirnya di bulan-bulan tertentu itu banyak terjadi yang namanya deflasi. Ya. Barang stoknya banyak, nggak ada yang beli. Akhirnya mengalamilah deflasi, kan begitu. Nah, setelah dihitung-hitung semua September ketemu September, itu ternyata Jawa Timur itu ketemu 1,92. Jadi begitu, Bu. Apa ini nanti korelasinya dengan upah kita? Kita akan menghitung. Rumusnya apa sih rumusnya? Rumusnya ini. Max PE atau inflasi. Kan begitu kan? Ya. Rumusnya ini kan. Nah, max PE atau inflasi, batas atas dikurangi UM, batas atas dikurangi batas bawah kali UMT. Kita masukkanlah rumus, Bung. Ini rumusnya yang bawah ini. Nah, ini kan inflasinya nih. Ini pertumbuhan ekonomi. Kan nggak mungkin dikalikan pertumbuhan ekonomi kan karena minus kan ya. Nah, kemudian setelah dihitung menggunakan kalkulasi, maka upah UMP Jawa Timur itu hanya naik 32.000. Ya. Jadi UMP Jawa Timur itu hanya naik 32.000. Berapa nilai UMP-nya? Sekitar 1,9. Ya. Jadi kita harus menggarisbawahi kawan-kawan yang melihat acara ini adalah berdasarkan based on data dari BPS tahun 2020 ya. Tapi tahun 2020 ya. Bukan yang terbaru tahun 2021. Karena yang tahun 2021 ini belum dikeluarkan, Bung. Tidak akan ketemu dilihat ini, Bung. Aduh. Ya. Saat kita tanya, kapan BPS mengeluarkan? Ya nunggu semuanya selesai. Itu ngomongnya Desember 2021. Loh, kita itu menentukan upah itu bulan November. Kalau datanya keluar Desember, lucu sih. Iya. Maka pemerintah itu sekarang lagi meminta khusus kepada BPS untuk segera mengeluarkan 3 parameter tadi itu. 4 parameter. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi 3 tahun berturut-turut. Itu yang tadi itu. Terus kemudian yang kedua adalah mengeluarkan yang pengeluaran per kapita tahun 2021. Terus kemudian jumlah anggota rumah tangga tahun 2021 sama anggota rumah tangga yang bekerja tahun 2021. Mereka sudah meminta. Tapi tidak tahu apakah sudah dikasih atau belum. Tapi kalau dilihat dari data yang ada, tidak akan mengalami banyak perubahan. Kecuali ada hal-hal khusus. Saya tidak tahu hal-hal khusus itu. Karena saya bukan seorang peramal, Bung, ya.
Oke. Jadi seperti itu. Ya, Maka kita sampaikan, loh, malah kita itu sempat menghitung, Bung. Loh, kalau keinginan pemerintah sesuai dengan pasal 88C itu ngomongnya adalah mendekati atau upah itu harusnya sesuai dengan apa yang ngarani, mendekati apa yang ngarani. Harus sesuai dengan kehidupan yang layak kan gitu. Pasal 88C itu. Di pasal 88C Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ngomong sebenarnya. Apa sih sebenarnya parameter apa ngarani? Upah itu kan begitu. Pasal 88 itu ngomong. Saya share screen ya. Pasal 88. Kelihatan, Bu? Kelihatan. Pasal 88 ayat 1 itu apa sih bunyinya? Setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kan begitu kan? Ya. Persepsi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tadi, kalau menurut kami, kan harusnya mendekati yang namanya batas atas. Batas atas. Kan begitu. Iya. Masa hidup layak itu ditaruh di batas bawah? Kan ya gak mungkin. Masa ditaruh di tengah? Ya gak mungkin. Harusnya kan ditaruh di batas atas. Ya, kalau pemerintah itu paham dan ingin mensejahterakan rakyatnya, bukan hanya menulis pasal, tapi tidak bisa diimplementasikan. Kan begitu sih, Bu? Benar. Pasal 88 ini meminta kita itu berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi saat menyating upah, hanya dikalikan inflasi. Kan begitu akhirnya. Dari data itu yang muncul. Dari data yang muncul itu kemarin kita sempat membuat guyonan, Bu. Lah terus, Jawa Timur ini bisa sejahtera atau mencapai batas atas tadi dengan rumusan pemerintah itu berapa lama untuk menuju sejahtera tadi itu loh, 3,4 juta tadi itu loh, Bung. Iya. Kita sampai hitung, Bung, karena kita kepengen apa ya? Kepengen ngerti sebenarnya maunya pemerintah itu bagaimana sih, kan begitu sih. Iya. Kita hitung. Nah, ini saya share ke sini ya. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Sudah kelihatan, Bung? Kelihatan. Ternyata Jawa Timur itu, kalau kita, tadi kan kenaikannya hanya 32.000 kan? 32.000, ya. Kemudian berapa sih selisihnya sekarang ini? Selisihnya upah minimum provinsi ini. Provinsi, ya. Dengan batas atas ini. Ini kan batas atas nih. Ya. Ini dikurangi ini. Ya, 3.427,5505. Ya, dikurangi 1,8 ini. 8, ya. Hasilnya adalah 1,5. Wow, selisihnya. Selisihnya kan 1,5 juta ya, Bu. Ya. Terus kalau dengan menggunakan kenaikan hanya 32.000 per tahun, kita asumsikan sama lah, anggaplah. Oke. Butuh berapa lama? Ternyata membutuhkan 47 tahun, Bu. Ya. Jadi orang baru lahir itu langsung harus bekerja di Provinsi Jawa Timur ini. Baru lahir ceprot dia harus bekerja. Untuk memenuhi upah layaknya nanti saat dia umur 47 tahun. Ya. Jadi kalau dilihat dari data yang seperti ini, kita membaca namanya, kalau orang statistik itu ngomongnya irama data. Irama data ini mencerminkan kebijakan yang mau dipakai. Ini data ini kan nggak bisa goro sih, Bu. Matematika itu kan nggak bisa menipu. 1 tambah 1 ya 2. Tapi di balik perhitungan itu ada hal-hal khusus yang dilatar belakangi, latar belakang politik, latar belakang kepentingan, kan begitu, latar belakang keinginan, kan begitu. Apa sih keinginan pemerintah itu sebenarnya? Kepingin sesuai dengan pasal 88 tadi,
ataukah kepingin apa. Makanya mereka sekarang kan lagi siaran pers tuh. Oh Sudah gitu. mengumpulkan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit Mm-mm. bahwasanya nantinya akan ada upah 2022 itu akan ada kenaikan. Tapi mereka itu tidak pernah menyampaikan piro Muda, mundae. Tidak 100 pernah. repes ya muda. Iya. Makanya itu kita menanyakan, apakah dengan naik 32.000 itu Ya. sama dengan nilai-nilai yang dikandung di contoh Undang-Undang Dasar 1945 itu kan mensyaratkan Ya. bahwasanya kehidupan layak untuk kemanusiaan kan Ya. begitu. Terus kemudian diturunkan ke dalam undang-undang, mau undang-undang Ya. 13, mau undang-undang Cipta Kerja itu sama. Pasal Oke. 88 itu bunyinya hampir sama. Ya. Begitu. Lah, kalau kita mau ngomong hidup layak, ya harusnya kan didekatkan di batas atas, kan begitu? Iya, benar. Kan begitu sih. Iya, harusnya seperti itu. Berapa batas atasnya tadi? Walaupun menggunakan hasil susna kan 3,4 juta. Ya. Maka kita sampaikan besok ini di aksi besok ini tanggal 26 bahwasanya harusnya kalau pemerintah mau ya upahnya di Jawa Timur ya minimal upah minimum provinsinya 3,4 juta dong. 3,4 juta. Iya. Benar. Kalau pemerintah mau ya melakukan hal itu. Ya kan undang-undang mensyaratkan toh, Bung. Masalahnya undang-undang itu mengatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya inilah yang membuat reduksi Jadi yang sudah ditulis di undang-undang diterjemahkan dalam peraturan pemerintah, tapi ternyata terjemahannya ini mereduksi tujuannya yang iya, benar. Paham. akhirnya orang nyambung. Begitu, Bung. Jadi Siap, paham. ini kita main main angka, main analisa, main ini ya. Oke. Jadi begitu, Bung. Siap. Gitu, Bung. Ternyata dari runtutan yang disampaikan itu kita bisa tahu bahwasanya tadinya awalnya dari data BPS sendiri menghasilkan malah bagus, tapi setelah tahu ini bagus kok malah direvisi lagi rumusannya gitu ya Bung ya. Makanya kita sebenarnya bukan bagus atau tidak. Ya. Memang dia itu membuat rumusan begitu. Ya, kelihatannya dia kepengen mesejahterakan pekerja itu kan menggunakan hidup layak tadi kan pasal 88 tadi kan. Pasal 88 menyampaikan itu tadi. Oh yo, awakmu ate tak gawe layak. Tapi di bawahnya kan ada bahwasanya untuk detailnya diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu yang mereduksi terhadap itu tadi. Gitu. Oke. Baik, teman-teman, saya rasa meskipun tadi awalnya saya juga bingung, tapi bisa menangkap proses dari konsep dari DPW FSPMI Jawa Timur. Mudah-mudahan setelah video ini kita posting, terutama teman-teman orator nanti dan tim lobby bisa memahami ya Bung ya, pengertian ya. Bisa memahami dan bersuara satu suara sama itu yakni yang terbaru adalah kita akan menyuarakan bahwa UMP 2022 adalah sebesar berapa Bung? 3,4 juta. 3,4 juta. Ya. 3, sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau selama ini kan ngomongnya Undang-Undang Cipta Kerja mereka kan minta harus implementasi Undang-Undang Cipta Kerja kan. Sekarang kita tantang, berani enggak dia? Kan begitu aja, Bung. Ya, benar. Ini ya Allah, ini sebenarnya kalau pikir memang rakyat harus pinter ini, memang harus pinter. Soalnya justru yang memainkan undang-undang itu justru pemerintah kalau dilihat. Iya, ya memang kan
Seperti itu, Bung. Iya. Tidak ada Heeh. keinginan, Iya. tidak ada keinginan mesejahterakan Heeh. rakyatnya itu loh, tidak ada. Padahal founding father itu sudah jelas di undang-undang yo. Iya, Undang-Undang Bahasanya sudah 45 jelas. itu kan jelas sekali. Tapi di bawah kok turunan dari undang-undang hierarkinya itu malah mereduksi. Iya, betul. Itu ya. Gitu, Bung. Ya. Ya. Oke, mungkin terakhir ini memperjelas lagi biar semakin tajam closingnya Bung Ardian Ya. sebagai DPW Jawa Timur untuk aksi besok bagaimana? Jadi begini kawan-kawan ya. Jadi memang hal-hal yang seperti ini sudah apa ya? Ada hal-hal yang memang satu disembunyikan. Ya. Data-data itu harus diminta secara resmi. Tapi ya alhamdulillah kita dapat lah. Walaupun memang belum data update. Dan ini kemarin memang diteliti oleh disampaikan oleh BPS bahwasanya memang ya BPS ya hanya melakukan survei. Ya datanya mau dipakai siapapun, mau dipakai untuk ngitung upah atau enggak itu sejak dulu juga sudah survei. Begitu, dan sudah diatur sesuai dengan aturan undang-undang yang memakai SUSNAS tadi itu, survei ekonomi nasional kan gitu. Jadi mau dipakai datanya atau enggak ya itu yang sudah dilakukan oleh BPS. Ya, jadi seperti itu. Jadi pemerintah mau pakai atau enggak ya terserah BPS. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang tidak ada itikat baik Bu, dari pemerintah untuk mesejahterakan rakyatnya. Karena hal yang sudah jelas, hal yang sudah prinsip, ini kalau katanya nggak tahu Bung ya, ini saya itu mendengar kata-kata ini itu dari banyak orang yang mungkin sudah profesor, doktor dan yang lainnya tentang hukum, bahwasanya di undang-undang itu mengatur yang namanya prinsip. Paham Bung ya? Sebentar, itu tadi barusan mungkin internetnya yang nggak stabil. Jadi undang-undang mengandung prinsip bagaimana? Yang terakhir bisa diulangi. Yang terakhir. Gitu. Jadi kalimat di dalam undang-undang itu kan adalah prinsip, prinsip yang harus dicapai. Ya. Prinsip kalau undang-undang ngomong arek-arek itu kayak ono hidup layak loh. Berarti kan harusnya pemerintah membuat cara supaya hidup layak kan begitu. Itu namanya prinsip. Lah sekarang ini undang-undang kita, aturan kita ini, prinsip itu dikalahkan oleh teknis. Teknis itu diatur PP, diatur Permenaker, kan begitu. Nah, jadi prinsipnya itu harusnya jangan sampai hal-hal yang sifatnya prinsip dikalahkan dengan teknis. Gitu. Ya, paham. Berarti seharusnya teknis kan itu teknis mengikuti prinsipnya, kan seperti itu seharusnya. Prinsip. Iya. Betul. Kalau prinsipnya, kalau teknisnya itu mengikuti prinsip, maka ya kan tidak ada masalah sebenarnya. Kan tadi sudah jelas toh. Oh, mau dipakai rumus A plus B plus C dibagi D, mau A plus B plus C plus D, mau D tambah E tambah F, ya tetap saja dia itu harusnya memenuhi kebutuhan hidup layak kan berarti. Iya. Kan begitu harusnya. Mau sampai pakai buat batas atas, batas bawah, middle. Ya yang penting kan apa yang disampaikan undang-undang adalah misalnya harus sesuai kehidupan yang layak kan begitu. Yang layak berapa? Ya batas atas lah yang layak. Kan begitu. Jelas. Oke, sip. Ya itu Bung. Ya. Tiga hal itu. Oke, baik. Ini baru membahas UMP Bung ya. Iya, kita belum bahas UMP ini masih. Tapi saya rasa penjelasan malam hari ini cukup begitu Bung. Membuka pikiran kita tentang sesuatu hal yang paling prinsip ternyata di negara ini justru prinsip dari undang-undang kita malah diotak-atik sehingga teknisnya itu justru jauh dari prinsip undang-undang kita yang sebenarnya. Dan kita sebagai rakyat itu harus cerdas dan harus
memperjuangkan, mengembalikan prinsipnya itu tadi ya Bang ya. Ya Bang ya. Ya Iya, jadi harus begitu. ya kita sebenarnya sebagai organisasi pergerakan kita nggak mau minta lebih sebenarnya ya. Enggak, kan Enggak nggak minta sebenarnya. 10 juta, Bung. Iya. Artinya justru kita itu yang menjaga undang-undang agar diterapkan, Iya. agar pemerintah itu ya malah kita yang jadi apa ya pengawasnya, pengawasnya pemerintah. Harusnya kalau Hmm, pemerintah itu yang menyadari tugasnya kan berdasarkan prinsip itu tadi, prinsip hidup layak, iya, bukan mengotak-atik iya. teknis untuk Yang jauhi hidup layak tadi diutak-atik supaya jauh. Ya jauh. kan kan perlu ditulis itu, Bung. Iya. Perlu 47 tahun untuk mencapai Oke. hidup layak di Siap. Jawa Timur. Kan begitu, Bung? Masuk, nanti saya tulis. Oke, Begitu, Bung. baik. Terima kasih Bung Ardian. Terima kasih Ya, sama-sama, penjelasannya. Bung. Ya. Sekali lagi kawan-kawan untuk aksi besok, untuk aksi tanggal 26 Oktober 2021, UMP yang kita tuntut adalah 3,4 juta, gitu aja ya Bung ya bahasanya. Iya, cukup Ya, itu aja. Cukup, wes. 3,4 juta. Itu sesuai dengan undang-undang. Undang-undang Nah, yang paling tinggi. Bukan sesuai betul. PP atau teknis yang di bawahnya undang-undang. Ya, justru jika Betul. FSPMI besok itu memperjuangkan ini bisa berhasil, harusnya negara menganut itu di daerah bisa menjalankan undang-undang kan gitu. Masa negara nggak mau mengikuti undang-undang. Baik, terima kasih Bung Ya, Bung. Ardian penjelasannya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bung Ardian. Dan saya akhiri konferensi pers yang kita kemas konferensi pers kita kemas secara virtual ini. Terima kasih Bung Ardian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, Hidup bro. buruh. Kita terus berjuang, Bung. Siap.